Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fid din, yaitu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang kita lakukan ya, dalam pengajian-pengajian keislaman yang ini pernah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Namun karena satu dan lain hal, maka ada beberapa kendala yang kita terhenti, maka kembali dapat kita lakukan walaupun berganti hari di malam hari. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki tema kita pada malam hari ini sebenarnya bukan tema, bukan untuk kajian sebenarnya. Terpingin sebenarnya sesuai dengan judul yang sudah kita sebarkan di media sosial kita, itu tentang maradul ukhuwah yang sudah rapuh. Artinya kembali kita mengikat persaudaraan kita, ukhuwah kita yang mungkin sudah agak sedikit memudar. Dan ini sangat diwajarkan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti kita akan melakukan diskusi-diskusi antar kita tentang usulan-usulan nantinya yang sangat bermanfaat ke depannya untuk pengajian-pengajian kita ini. Dan kami pun sudah mempelajari beberapa metode-metode, beberapa trik yang nantinya mungkin akan lebih menyemarakkan kajian-kajian kita ini. Dan kita harapkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengerti tentang cara-cara tersebut, tentang metode-metode tersebut. Dikarenakan memang hari ini para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kita harus mengetahui tentang namanya fiqhud dakwah, fikih dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tunaffiru. Berikan mereka kabar gembira, berita-berita gembira, wala tunaffiru, dan jangan buat mereka melarikan diri dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalimat yang benar kita sampaikan, yang hak yang kita sampaikan, namun caranya tidak benar, dapat membuat manusia lari dari kita. Wa in kunta ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau keras hati, engkau berkeras dalam memberikan nasihat kepadamu, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan enyah dari hadapanmu, mereka akan menghindar dari dirimu.
Oleh karena itu dakwah ini juga perlu kita pahami fikihnya. Perlu kita pahami tentang metode mendakwahkan kebenaran kepada manusia. Ya. Kadang-kadang kebenaran itu perlu kita sampaikan, namun ada dengan cara-cara yang hikmah. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi orang yang paling kejam di permukaan bumi ini, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Allah memberikan kepada kita untuk mendakwahi manusia yang paling durjana di permukaan bumi ini, taghut, ya, Fir'aun, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Tapi Allah masih memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Sifat Fir'aun itu sudah disebutkan oleh Allah, innahu tagha. Dia sudah melampaui batas, sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah, ya. Akan tetapi Allah mengatakan, faqula lahu qawlan layyina, dan ucapkanlah, sampaikan kepada mereka qawlan layyinan, itu ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, semoga dia bisa ingat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kita telah nanti kajian kita malam Rabu ini kita akan mengundang yaitu para doktor dan para profesor yang akan nanti mengisi pengajian-pengajian kita, yang mungkin dengan asbab-asbab itu nanti mungkin manusia akan lebih tertarik untuk mendengarkan, untuk mengikuti pengajian-pengajian ini. Dan hendaknya kita pun para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan mengikuti kajian tersebut. Dan kita tidak menginginkan, kalau bukan ustadz saya yang ini yang mengisi, saya tidak menginginkan, tidak ikut pengajian. Kalau bukan ustadz ini yang mengisi, saya tidak ikut. Maka para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, maka kita hilangkan hal seperti itu. Kita hilangkan hal seperti itu. Bukankah kata Nabi SAW ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansar, antara sahabat Muhajirin dan Ansar, maka di antara mereka ketika terjadi pertikaian di tengah-tengah Nabi SAW, mereka mengatakan, Ayuhal Muhajirun. Yang satu lagi mengatakan, Ayuhal Ansar. Apa kata Nabi SAW? Apa seruan yang kalian serukan tadi? Kalimat apa yang kalian ucapkan tadi? Sehingga menyebut saudara-saudara kalian. Sesungguhnya kalimat itu, kata Nabi SAW, lebih busuk daripada bangkai. Maknanya apa? Ini merupakan seruan-seruan fanatisme golongan yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Kita disebutkan bahwasanya dalam surah Al-Hujurat yang nanti juga akan kita bahas secara singkat, innamal mu'minuna ikhwatun. Karena hanya saja orang-orang mukmin adalah bersaudara. Nanti akan kita jelaskan siapa sebenarnya ukhuwatul Islam, ukhuwatu fid din. Siapa sebenarnya persaudaraan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, siapakah mereka yang bersaudara? Siapa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ikhwan dan akhwat. Dan ini akan mungkin akan kita segarkan di tengah-tengah kita, dengan harapan kita sebenarnya agar teman-teman kita yang dulu, yang bersama-bersama kita dan sekarang mungkin tidak bersama kita, kita menginginkan mereka duduk kembali bersama kita, agar kita segarkan kepada mereka siapa ukhuwatun fid din, siapa sebenarnya ukhuwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa kalimat yang dengannya nanti mungkin tersegarkan kita, tersemangatkan kembali kita untuk kembali duduk di majlis-majlis yang mulia ini. Ya, karena memang duduk di majlis ini, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, disebutkan oleh ulama salaf kita. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini, kata ulama salaf kita, mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini, kalau tidak ada dua hal dalam kehidupan ini, kami sudah tidak betah lagi hidup. Kami lebih baik mati daripada hidup. Kalau tidak ada dua hal dalam kehidupan ini, kami lebih memilih mati daripada hidup. Apa dua hal tersebut, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan? Pertama adalah qiyamul lail.
Salat malam. Salat malam merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Bukan kalau mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji', sesungguhnya punggung-punggung mereka orang-orang soleh terdahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jauh dari tempat pembaringan mereka. Ngapain mereka bangun malam-malam? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ini sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan, ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Fursanun fil nahar wa ruhbanun fil lail. Mereka seperti penunggang kuda di siang hari dan seperti pendeta pada malam hari. Begitu kuat ibadahnya kepada Allah. Itulah sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, maka pengajian seperti ini yang kedua adalah kata ulama salaf kita yang membuat kami betah. Yang pertama adalah qiyamul lail, yang kedua adalah liqaul ikhwan, itu berjumpa dengan saudara-saudara. Siapa saudara di sini? Akan kita sebutkan insyaallah dalam uraian singkat ke depan. Ya. Hamdalah rahimahullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengajian ini, ta'lim itu merupakan pengikat hati yang kuat terhadap dunia akhirat. Ya, maka suatu ketika Hanzalah As-Suja' mengeluhkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, "Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakr." Wahai Abu Bakar, ini Hanzalah sudah munafik. Sudah munafik ini Hanzalah. Sahabat Abu Bakar terheran-heran, yang mana sahabat Hanzalah ini namanya As-Suja', Hanzalah As-Suja', yang gelar diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah sang pemberani, enggak takut mati. Tapi tiba-tiba kalimat yang muncul dari lisannya mengadukan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, Hanzalah itu sudah munafik. Terkejutlah kalimat itu oleh Abu Bakar As-Siddiq, terkejut dengan mendengarkan kalimat itu. Ma bika ya Hanzalah, kenapa dirimu wahai Hanzalah? Apa yang terjadi pada dirimu? Benar wahai Abu Bakar, aku ini ketika bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku sudah mendengarkan, sudah melihat taman-taman surga di depan mata, sudah merasakan indahnya taman surga di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika aku kembali kepada keluargaku, berjumpa dengan anak dan istriku, berjumpa dengan harta-hartaku, aku lupa semuanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu masih turun di tengah-tengah mereka. Nah, bagaimana dengan hari ini ketika kita menjauh dari majlis-majlis Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjauh dari liqaul ikhwan yang menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ikhwan dan akhwat, kalau kita bukan karena ikhwan, bukan karena persaudaraan seagama seperti kita, satu perjuangan seperti kita, yang satu pemahaman seperti kita, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan kita jauh dari Allah kalau tidak bersama mereka, kita tidak akan kuat kalau tidak bersama mereka. Makanya para salaf kita mengatakan, kami kalau tidak ada dua hal ini lagi di dunia ini, kami lebih baik mati daripada hidup. Yaitu qiyamul lail, liqaul ikhwan, berjumpa dengan saudara. Dan kita lihat para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, bagaimana Nabi mengkisahkan ya, orang-orang terdahulu pada Bani Israel, ketika dia mengunjungi, berjalan, menelusuri daerah demi daerah, menelusuri pantai demi pantai, kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk menjumpai orang tersebut. Untuk menjumpai orang tersebut, ditanya, malaikat ini berwujud seperti manusia, kemudian menanyakan, engkau hendak kemana? Dia mengatakan, aku ingin ke negeri fulan, aku ingin ke daerah si fulan itu. Ngapain kamu mau ke sana? Saya mau jumpa sama saudaraku itu. Saya ingin jumpa dengan saudaraku di sana. Apakah engkau ingin menjumpainya karena ada kebutuhan duniawi, atau karena ingin menagih hutang, atau karena apa engkau ingin menjumpainya? Dia mengatakan, sesungguhnya aku ingin menjumpai dia karena aku cinta dia kepada Allah. Karena aku cinta dia karena Allah Subhanahu, bukan karena ingin urusan dunia, ingin menagih hutang, ingin bisnis, bukan karena itu. Tapi aku ingin menjumpai saudaraku itu karena aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata malaikat? Ubasyiruka, aku kabarkan gembira kamu wahai sahabatku, sesungguhnya Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lihat kan bagaimana kecintaan saudara dengan saudara yang lain mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam melalui malaikatnya kepada sahabat tersebut yang menjumpai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari ini sudah rapuh di tengah-tengah kita. Ingin kita perkuat, hubungi saudara kita, telepon mereka, kabari mereka, kita punya pengajian yang menguatkan kita ke depan untuk tarabut al-ukhuwah, untuk mengikat persaudaraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang ke-13 yang judulnya adalah at-tarabut bainal mu'minin. Keterikatan antara orang-orang yang beriman. At-tarabut bainal mu'minin, itu keterikatan, itu hubungan yang kuat antara orang-orang yang beriman. Nanti kita akan hubungkan dengan tafsir At-Tabari dalam surat Al-Hujurat, ya, surat Al-Hujurat akan kita hubungkan, akan kita jelaskan siapa itu ukhuwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan nasnya, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, ya, wa shabbaka baina asabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wa syabbaka baina asabihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan antara jari jemarinya. Beginilah Nabi menggambarkan tarabutul ukhuwah, tarabut bainal mu'minin, keterikatan antara seorang mukmin sehingga Nabi merapatkan semua jari jemarinya. Seperti inilah seharusnya orang-orang yang beriman. Kemudian kita akan lihat tafsir At-Tabari, ya, di dalam soal Hujurat. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang-orang mukmin yang bersaudara. Kalimat innama, kalau kita mengerti bahasa Arab, itu bukan sesungguhnya. Bukan sesungguhnya. Kalimat innama itu menunjukkan adatul hasar. Adatul hasar menunjukkan kalimat pembatasan yang dipersaudarakan, yang bersaudara bagi orang-orang mukmin itu adalah hanya orang-orang mukmin saja yang bersaudara. Apa kata Al-Imam At-Tabari? Ai fid din wal hurmati la fin nasab. Yang dimaksudkan dengan innamal mu'minuna ikhwah, yang dimaksudkan orang mukmin yang bersaudara adalah yaitu ukhuwatun fid din wal hurmah. Persaudaraan dalam urusan agama dan urusan kehormatan. La fin nasab, bukan urusan nasab. Kita perhatikan ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, al-ukhuwah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ukhuwatun fid din wal hurmah la fin nasab. Bisa kita pahami baik-baik, kita cerna baik-baik kalimat ini, ukhuwatun fid din wal hurmah la fin nasab, yaitu persaudaraan dalam urusan agama dan urusan kehormatan, bukan urusan nasab. Kenapa seperti itu? Beliau mengatakan walihada qila ukhuwatun fid din athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan dikarenakan jalur agama ini lebih kuat dan lebih kokoh daripada persaudaraan dalam urusan nasab. Kenapa seperti itu? Fa inna ukhuwatun nasab tanqati'u bi mukhalafatid din. Karena hubungan nasab, persaudaraan nasab akan terputus ketika berbeda agama. Namun ukhuwatun fid din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Dan ukhuwatun fid din, persaudaraan yang dijalin dalam urusan agama tidak akan pernah terputus walaupun berbeda nasab. Kita satu bapak, satu ibu, sekandung. Ketika dia murtad dari agama Allah, bukan lagi saudara kita. Nggak boleh dia kita anggap dia saudara kita, walaupun dia kita lahirkan. Kita yang lahirkan. Tapi dia murtad, nggak ikut lagi dengan agama kita dalam Islam,
maka terputus hubungan kita dengan dia, tidak ada lagi hubungan persaudaraan walaupun dia anak. Mana contohnya Ustaz? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, anaknya si Kan'an yang Allah tenggelamkan dengan air bah pada saat itu, dan Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan anaknya. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan lagi keluargamu, dia bukan lagi anakmu, karena dia beramal bukan amal yang soleh, dia bukan mengikuti agamamu, dia bukan saudaramu. Jadi saudara seagama, saudara sehormatan itu lebih kuat daripada saudara senasab. Sudah tahu kita sebabnya kenapa? Karena saudara senasab bisa terputus kalau berbeda agama. Sementara saudara seagama tidak terputus walaupun berbeda nasab. Bisa dipahami Bapak Ibu yang Allah muliakan? Begitu kuatnya tarabut al-ukhuwatu bainal mu'minin. Begitu kuatnya hubungan persaudaraan di dalam agama kita. Jadi kita sudah tahu yang dimaksudkan dengan innamal mu'minuna ikhwah ay ukhuwatun fid din wal hurmah. Kehormatan kaum muslimin walaupun bukan di sini, saudara kita di Palestina dan jasad kita tidak bisa ke sana, wajib kita mendoakan mereka untuk keselamatan mereka karena mereka ukhuwatun fid din walaupun kulitnya berbeda. Orang-orang yang berada di daerah yang lain kulitnya berbeda dengan kulit kita, tapi mereka dalam sejalur agama dengan kita, seagama dengan kita, mereka adalah saudara kita. Ya. Terus mengatakan hadal hadis. Ya, kita kembalikan hadisnya. Hadis yang kita sebutkan tadi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabihi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang kokoh yang menguatkan antara satu dengan yang lainnya, wa syabbaka baina asabihi, dan Nabi merapatkan semua jari jemarinya. Seperti inilah ukhuwatun fiddin. Ya. Apa kata penulis rahimahullah? Hadal hadis azimun fihi al-khabaru min Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mu'minin annahum ala hadal wasfi. Hadis ini sangat agung, ya, yang di dalamnya dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mu'minin, orang-orang mukminin dengan sifat-sifat seperti itu, seperti bangunan yang kokoh. Seorang mukmin itu seperti bangunan yang kokoh. Yatadammanu al-hadzu minhu ala mura'ati hadal wasl, hadal asal. Wa an yakunu ikhwanan mutarahimina mutahabbina muta'atifina bainahum. Kita harus berkasih sayang dengan mereka, memperhatikan mereka, ya, dan bercinta dengan mereka. Itulah orang-orang mukmin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbu kullu minhum lil akhar, dan kita harus mencintai seorang mukmin yang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Dan kita telah tahu di sini dikatakan bagaimana sifat bangunan. Bagaimana sifat membangun tiang tanpa ada pondasi di bawahnya, tidak bisa berdiri, ya. Sehingga yang damu ba'duha ba'dan, sehingga dia harus bersatu antara satu dengan yang lainnya, harus menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wa kadzalikal muslimun, dan begitu juga seorang muslim yajibu an yakunu kadzalik, juga wajib antara mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan persaudaraan ini, untuk mewujudkan ukhuwatun fiddin ini, maka kita harus mengetahui sifat-sifat persaudaraan di dalam Islam. Sifat-sifat persaudaraan di dalam Islam. Ketika kita mengetahui sifat-sifat persaudaraan di dalam Islam, maka kita akan dapat menjalin ukhuwatun fiddin secara sempurna. Secara sempurna. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa yura'u qiyamu dinihim wa syara'ihi ma yaqumu dzalika wa yuqawwi. Karena hal seperti itu, ketika kita memperhatikan
hal-hal yang dapat memperkuat agama dan syariat kita, maka ini dapat memperkuat kita dalam menjalin hubungan persaudaraan kita dengan mereka. Namun kalau kita tidak kenal, tidak mengerti sifat-sifat orang mukmin yang harus kita persaudarakan, yang harus kita perhatikan, maka kita tidak akan pernah merasakan kekuatan ukhuwatun fiddin. Ya, ukhuwatun fiddin. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa siapa mengatakan, kalau di antara salah satu 4 ulama mazhab yang mengatakan, namun saya lupa siapa yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita mendapatkan teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleha, insya Allah di sini kita semuanya orang-orang soleh, semuanya orang-orang soleh, maka pegang mereka, pegang erat-erat, jangan dilepas, jangan dilepas, karena mereka dapat membawa kita sampai ke akhirat. Bukankah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan hari ini bukan amalan kita pribadi, bukan amalia kita pribadi, kita membutuhkan amal soleh orang lain yang pernah bergabung bersama kita, yang pernah duduk bersama kita. Kita tidak tahu para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, nanti kelak Allah akan menghadirkan syafaatus sholihin, syafaatnya orang-orang soleh kepada kita. Ketika kelak kita akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah syafaat dari saudara-saudara kita yang mengatakan, "Ya Rabb, mana temanku? Mana saudaraku? Aku enggak lihat dia di sini, ya Rabb." Temanmu mungkin tergelincir dulu untuk melakukan amalan-amalan yang tidak baik dan sudah berada di dalam neraka. Kita tunjuknya ke kiri, di dalam neraka. Ya Rabb, dia dulu pernah ngaji bersama saya. Ya Rabb, dia dulu pernah menghafal bersama saya. Ya Rabb, dia dulu pernah ngaji bersama saya. Fasyafi'hu, maka berikan dia syafaat, ya Rabb. Maka Allah pun meringankan adabnya sampai akhirnya dia dikembalikan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kuatnya persaudaraan bisa memberikan keringanan adab. Makanya kelak kaum muslimin yang Allah muliakan, bukan berarti saya sebagai pembicara di sini saya yang sudah sangat paten, saya yang sudah sangat kuat dalam ibadahnya, tidak. Ketika kelak seandainya jamaah tidak melihat saya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tolong minta sama Allah, saya pernah mengisi di sini, saya pernah memberikan materi-materi tentang persaudaraan. Tolong ingatkan, tolong sampaikan kepada Allah kalau seandainya saya tergelincir di jalan syaitan, ya, yang menggelincirkan anak manusia dari jalan-jalan yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan, ya, pada acara-acara seperti ini untuk memperkuat ukhuwah kita. Karena kita lemah tanpa teman-teman kita. Kita akan tidak kuat tanpa mereka. Maka dengan mereka kita menjadi kuat, dengan mereka kita menjadi kokoh para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya potong-potong saja langsung, ya. Seorang mukmin untuk menguatkan hubungannya dengan mukmin yang lain, maka dia tidak mesti pergi, tidak mesti melaksanakan satu kegiatan yang sifatnya wajib ain pun harus ada yang tinggal untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lain. Dalam hal yang fardu ain, seorang mukmin tidak dianjurkan untuk pergi semua dengan amalan fardu ain tersebut, tapi dia harus tinggal untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang tidak bisa melaksanakan fardu ain yang lain. Sebagai contoh kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, dalam surat At-Taubah 122 Allah menggambarkan tentang kewajiban jihad di jalan Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. Coba lihat, ketika perang sudah diwajibkan oleh Allah. Karena tahapan perang hari ini itu ada beberapa tahapan. Ya. Kalau untuk kita hari ini, walaupun saudara kita di Palestina mungkin sedang dibombardir oleh Israel, ya, maka kita belum sampai wajib ain untuk menolong mereka.
karena dengan keterbatasan-keterbatasan hal yang kita miliki. Namun orang-orang yang berada di Palestina maka mereka adalah fardu ain untuk mendifak mereka, untuk membantu mereka. Namun hal seperti itu Allah mengatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffatan, dan tidaklah orang-orang mukmin itu untuk pergi semuanya, falaula nafara min kulli firqatin minhum, kalaulah seandainya ada sekelompok dari mereka ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, hendaknya ada di sebagian mereka itu sekelompok yang mempelajari agama, liyundiru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaum-kaumnya, ya, idza raja'u ilaihim, ketika nanti mereka kembali kepada mereka. Lihat bagaimana Allah mengatur kemaslahatan umat ini agar nantinya tidak semuanya pergi, ada yang tinggal mempelajari agama Allah, belajar agama yang nantinya mengingatkan saudara-saudara mereka yang pergi dari peperangan, beri mereka kabar gembira ketika ada yang syahid, kamu bersabar, kamu telah diberikan kemuliaan, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuatnya ukhuwah, sehingga memang orang mukmin itu harus ada yang tafaqquh fid din. Dan juga ditegaskan dalam surah Al-Imran 104, Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Dan di sini dapat kita simpulkan para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, bagaimana Islam ini, ya, bagaimana Islam ini telah memberikan hal-hal yang dapat menjadikan kemaslahatan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi umatnya, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, mari kami mengajak, ya, kepada kita semuanya, mari kita kembali ramaikan majlis-majlis, ya, yang mulia seperti ini. Karena majlis ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan majlis sembarangan, majlis yang dapat memperkuat ukhuwah kita. Bahkan majlis seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah merasakan majlis bersama Nabi itu seperti di taman surga, karena memang ini merupakan taman surga kita di dunia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadatil jannah, kalau kalian melewati taman-taman surga, ya, farta'uha, maka mampir dulu ke taman surga tersebut. Qalu wa ma riyadatul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksudkan dengan taman surga ya Rasulullah? Sementara kita masih hidup di dunia ini. Nabi mengatakan halaqatul dzikri, itu kelompok orang-orang yang sedang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sedang bertafaqquh fid din, itulah taman-taman surga yang sesungguhnya. Namun perlu juga kita tahu para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, ternyata di taman surga seperti ini yang disebutkan kemuliaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sana ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis manusia di majelis yang mulia seperti ini. Jenis yang pertama, Allah langsung berpaling dari manusia tersebut. Bagaimana manusianya itu? Yaitu manusianya yang jenis ini adalah ketika dia mendapatkan majelis, langsung dia menyingkir, nggak mau dia mampir dikit. Ada majelis taklim di sana, ada pengajian di sana, dia nggak mau dengar, langsung dia berbelok ke arah yang lain. Ini Allah pun berpaling dari manusia seperti itu. Na'udzubillah. Ini berbahaya. Kelompok yang kedua, ya, jenis manusia kedua dalam majelis yang mulia ini adalah malu-malu. Datang dia ke majelis ilmu, tapi di pojok-pojok dia, malu-malu, nggak mau dia mendekat kali, malu dia. Ya. Maka Allah pun malu kepadanya, ingin ragu-ragu, ingin memberikan pahala kepadanya. Namun tetap dapat keutamaan. Malu-malu. Manusia yang ketiga adalah, inilah manusia yang mesti kita berlomba-lomba kepada majelis seperti ini. Yaitu ketika ada pengajian, dia langsung mendekat, menyiapkan alat tulisnya, mendengarkan secara serius, mencatat sampai disampaikan dan diamalkan. Inilah manusia yang Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Untuk mengakhiri majelis kita yang mulia ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah
dididik oleh ibunya, ya, dididik oleh ibunya. Maka saya pernah mengatakan tadi kepada santriwati kami bahwasanya ibu ini harus kuat, kalian harus kuat, wanita harus kuat, karena kalian merupakan tonggak agama di dalam Islam. Karena yang mendidik ulama-ulama besar adalah para ibu. Karena al-ummahat, ya, al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Sekolah pertama bagi anak-anak. Ya. Makanya ibu-ibu ini harus kuat. Ya. Ibu-ibu harus kuat ya untuk mendidik generasi-generasinya, karena mereka adalah merupakan yang mendidik generasi-generasi singa-singa Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, mari kita sampaikan kepada teman-teman kita yang dulu pernah hadir bersama kita, mari paksakan diri kita, mari ringankan langkah kita untuk duduk kembali di sini. Kita ramaikan masjid kita ini, kita penuhkan masjid kita ini, kita nikmati siraman-siraman rohani dari bermacam-macam ustaz-ustaz kita nanti, yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan manfaat. Manfaat itu tidak mesti kita dapatkan dari orang terdekat kita, dari siapapun dia, dari orang kafir sekalipun manfaat itu bisa kita ambil. Ya, kita mengambil manfaatnya, sebagaimana disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ya menangkap makhluk yang mencuri. Ini sudah kita pahami, sudah pernah kita sebutkan ya. Mencuri, ada yang disebutkan mencuri kurma katanya. Ya. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya, dikatakan saya akan kabarkan kamu ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan jangan. Ya, jangan, aku tidak ada makan untuk anak-anakku. Sampai tiga kali. Maka sampai ketiga kalinya dia mengatakan, lepaskan aku akan ajarkan satu kalimat kepadamu, dan dengannya itu insya Allah kamu akan Allah hindarkan dari gangguan kami, dari gangguan makhluk seperti kami. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhirnya. Itu ayatul kursi yang kita sebut. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat tersebut ya, dan kisah tersebut disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Atadri manhu? Tahukah kamu wahai Abu Hurairah siapa yang mencuri tersebut? Innahu syaitan, itu adalah syaitan, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu benar apa yang disampaikan kepadamu, tapi dia pendusta. Lihat Abu Hurairah, Nabi membenarkan ilmu yang disampaikan oleh iblis, oleh jin itu yang disampaikan kepada Abu Hurairah untuk diamalkan, dan sampai hari ini pun kita amalkan ayat kursi sebagai benteng diri kita dari gangguan syaitan. Oleh karena itu ilmu itu kita ambil dari semua orang, siapapun dia kita ambil ya, yang itu kebaikan untuk agama dan dunia kita, maka kita ambil. Maka para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, mungkin ini mungkin beberapa penyegaran-penyegaran yang dapat kami sampaikan untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya, karena saya sendiri merasa kuat dengan ayat jemaah itu senang dan segar, kemudian dan bergembira. Namun kalau tidak ada jamaah, hidup lesu dan lunglai, ya, tidak ada enaknya hidup sendirian ya. Walaupun banyak duit, banyak mobil, nggak ada kawan, nggak ada saudara, itu seperti hidup di dalam kesunyian, kegelapan yang tanpa penerang. Maka dengan teman-teman seperti ini, itulah pelita yang sesungguhnya yang dapat merasakan teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, materi singkat yang kami sampaikan sebagai bentuk motivasi untuk kami sendiri untuk senantiasa kita merajut ukhuwah ini, untuk memperkuat ukhuwah ini dengan menghadiri majelis-majelis pengajian yang seperti ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kalimat yang salah ucap itu dari atau keteledoran, kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari gangguan syaitan yang selalu tidak henti-hentinya menggoda manusia. Kalau ada kalimat yang benar, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada beberapa hal yang ingin kita usulkan tentang kajian-kajian kita untuk ke depan, maka kami persilahkan kepada ikhwan dan akhwat, atau mungkin ada yang ingin bertanya, kami berikan waktu beberapa menit.
Kita kasih waktu sekitar 5 menit sampai setengah 10 kita tutup kajian kita. Tafadhalu wa tafadhalna ikhwan dan akhwat yang ingin memberikan masukan-masukan. Silahkan. Ada ingin memberikan masukan, silahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Untuk pengajian kita ini. Santri juga boleh. Ibu-ibu juga boleh. Silahkan tafadhalu. Kalau nggak ada kita tutup. Ya, silahkan pakai mic. Silahkan Pak, ambil mic langsung. Ada yang bertanya? Ada Pak? Enggak ada. Dari akhwat? Ada? Kemana kita pengajian kita ke depan? Semestinya kemananya? Silakan berikan masukan-masukan untuk kami. Karena kami juga butuh masukan dari kita semuanya supaya kami juga bisa. Silahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, silahkan. Ini masukan buat kita semua. Mungkin silahkan kalau ada yang disampaikan silahkan. Untuk ada usulan-usulan yang sangat menarik untuk kita atau untuk adik-adik kita di sini, silahkan. Tidak ada, kalau memang tidak ada, ya mungkin karena memang belum terpikirkan usulan-usulan tersebut, maka nanti bisa me-WA kami secara pribadi ya untuk usulan-usulan yang dapat membangun, yang dapat menyegarkan kembali ukhuwah kita ini. Dan kita harapkan setiap nanti ada informasi-informasi pengajian seperti ini, kita share ke teman-teman kita. Ada satu orang yang hadir melalui share kita tersebut, itu subhanallah, itu lebih baik kata Nabi SAW dibandingkan dengan humrun ni'am, itu unta merah. Kalau sekarang mungkin kalau dihargai untuk hari ini, humrun ni'am itu, unta merah itu mungkin seperti mobil Alfa, ya, atau Fortuner, atau Pajero, sejenis itulah, mungkin lebih tinggi lagi. Jadi kalau ada satu orang yang hadir, kita share di media sosial, hadir dia, tertarik dia, semangat dia, terus dia lazimi itu, kita meninggal dunia, dia terus melaksanakan ilmu yang kita share ya pada awalnya, itu menjadi amal jariah buat kita semua. Insyaallah ta'ala. Makanya jangan sia-siakan itu pengumuman untuk kebaikan, kita share sebanyak-banyaknya agar orang dapat berhadir bersama kita di sini. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairal jaza ala hudurikum fi hadzal makan al-mubarak. Semoga Allah berikan balasan kepada kita terhadap kehadiran kita kemari. Semoga setiap langkah kita kemari Allah telah hitung ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.